Halo, kembali lagi bersama Mimin, Kadek Ferdiana. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai resistensi antibiotik. Jadi simak videonya dengan baik. 2 hours later. Bumi terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Semakin berkembangnya kehidupan di bumi, maka semakin banyak juga penyakit yang timbul. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga hal tersebut menuntut perkembangan dari sektor obat ataupun farmasi, seperti halnya antibiotik. Antibiotik itu sendiri merupakan jenis obat yang bekerja melawan bakteri penyebab infeksi dan penyakit pada manusia maupun hewan. Antibiotik telah terbukti bermanfaat bagi kehidupan manusia sejak mulai awal ditemukannya sampai sekarang. Antibiotik adalah segolongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses kimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Cara kerja antibiotik itu bisa dengan membunuh langsung bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri untuk berkembang biak. Meski antibiotik memiliki banyak manfaat, pemakaian yang tidak rasional sering kali terjadi di mana-mana. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat tersebut pada akhirnya akan memunculkan suatu masalah, salah satunya yaitu resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik merupakan kondisi saat bakteri di dalam tubuh tidak dapat dibunuh menggunakan antibiotik. Dengan kata lain, resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Akibatnya, bakteri dapat tetap hidup, kebal terhadap pengobatan, dan dapat berkembang biak serta menimbulkan lebih banyak masalah. Bakteri tersebut dinamakan dengan bakteri resisten. Bakteri resisten yaitu kondisi di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang awalnya efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Setiap kali seseorang mengkonsumsi antibiotik, maka obat tersebut akan membunuh bakteri yang sensitif terhadap antibiotik. Namun, bakteri yang resisten antibiotik tidak akan mati dan bebas berkembang biak. Akibatnya, lama-kelamaan kebiasaan pemakaian antibiotik akan berpengaruh pada penambahan jumlah bakteri yang resisten. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemakaian antibiotik, terutama secara berlebihan dan salah sasaran, turut mempercepat proses resistensi antibiotik. Adapun beberapa macam mekanisme kerja antibiotik, yaitu gangguan pembentukan dinding sel, gangguan fungsi membran plasma, gangguan pembentukan asam nukleat, gangguan pembentukan protein, serta gangguan metabolisme folat. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan bakteri menjadi resisten? Bakteri yang selama ini diberikan terapi menggunakan antibiotik mempunyai beberapa mekanisme pertahanan untuk kebal terhadap efek obat yang nantinya akan mengakibatkan resistensi pada bakteri. Beberapa mekanisme yang mengakibatkan bakteri menjadi resisten yaitu yang pertama, perubahan susunan genetik. Bakteri mengembangkan suatu perubahan struktur sasaran bagi obat, misalnya resistensi kromosom terhadap aminoglikosida yang berhubungan dengan hilangnya atau perubahan protein spesifik pada subunit 30S ribosom bakteri yang bertindak sebagai reseptor pada organisme yang rentan, nantinya mengakibatkan bakteri menjadi resisten. Mekanisme yang kedua yaitu pembentukan efflux. Ketika antibiotik masuk ke dalam sel, ternyata bakteri menciptakan sebuah efflux pump yang dapat mendorong
atau mengeluarkan antibiotik dari sel sehingga antibiotik nantinya tidak akan bisa melisiskan atau membunuh bakteri. Mekanisme yang ketiga yaitu pembentukan enzim. Bakteri mensintesis suatu enzim inaktivator atau penghancur antibiotik, misalnya Staphylococcus resisten terhadap penisilin sehingga menghasilkan beta-laktamase, di mana enzim ini berfungsi untuk merusak penisilin tersebut yang mengakibatkan bakteri menjadi resisten. Mekanisme yang ketiga yaitu mengubah permeabilitas. Bakteri menurunkan aktivitas masuknya suatu antibiotik melalui membran, di mana ketika antibiotik tidak bisa masuk, maka tidak bisa melisiskan bakteri yang mengakibatkan bakteri menjadi resisten. Karena resistensi antibiotik dapat berdampak pada kesehatan, maka alangkah baiknya untuk dicegah. Beberapa cara untuk mencegah resistensi antibiotik yaitu dengan konsultasi kepada dokter mengenai langkah yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan tanpa mengkonsumsi antibiotik, konsumsi antibiotik sesuai dengan instruksi dokter, tidak mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan, mulai untuk hidup bersih dan sehat, serta menjaga imunitas tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.